Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes adapter charger. Outputnya bisa maksimal hingga berapa? Apakah sesuai dengan spesifikasinya atau tidak ya? Nah, dengan menggunakan USB Dr. Finersi FNB58. Nah, akan saya hubungkan atau saya charging ke bawaan ponsel masing-masing ya, dari adapter charger bawaan itu. Pertama, nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X. Ini support SuperVOOC 45 Watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 Watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 Watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 Watt. Yang terakhir nanti akan saya tes ke ponsel Samsung. Ini support super fast charging 25 Watt. Seperti apa performa output maksimalnya dari adapter charger bawaan ponsel masing-masing dengan menggunakan alat bantuan USB Dr. Finersi ini? Simak videonya. Baik, pertama akan saya tes adapter charger dari bawaan Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 Watt ya, seperti ini adapter chargernya. Nah, ini ya 45 Watt dengan menggunakan kabel bawaannya juga. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, saya hubungkan sambil saya timer. Ini timernya saya nyalakan. Nah, lihat ketika dia mau masuk ke sistem menu ya, masuk ke sistem menu proses loading gitu ya. Lihat ini. SuperVOOC mencapai hingga 39,8 Watt. Dengan struktur daya 9,9 volt dikali 4 ampere. Nah, itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada di adapter charger. Nah, seperti itu ya. Kalau secara teori dia mencapai hingga 45 watt. Itu pertama kali dia mau masuk. Lihat ini. Nah, logo SuperVOOC-nya aktif ya, SuperVOOC 45 watt. Nah, itu ya. Tapi lihat ini. Ketika dia mulai masuk ke sistem menu pada detik ke 53 detik ya, lihat ini. Dia mengalami penurunan daya. Tadi asalnya berapa? 39, 38 Watt. Sekarang berada di daya 26,9 Watt. Nah, ini daya stabilnya dia. Nah, seperti itu ya. Sistem atau stabilnya adapter charger SuperVOOC 45 Watt. Berada di daya real stabil 27-26 Watt. Baik, lanjut tes adapter charger dari Itel 45 Watt ya. Ini bawaan ponsel Itel RS4. Seperti ini adapter chargernya. Nah, seperti ini. Lalu kabel bawaannya seperti ini. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Lihat start mulai dari baterai habis total. Ini masih proses pengisian menuju 1% ya. Kita lihat struktur dayanya dia. Nah, ketika habis total dia berada di daya 4,2 Watt. Nah ya, seperti itu. Kita tunggu sampai masuk ke menu 1% atau 2%. Nah, ini sudah mulai masuk ke 1%. Timernya saya nyalakan. Fast chargingnya atau power chargingnya aktif. Start dari baterai 1% ya. Nah ya, power charging 45 Watt. Kita tunggu sampai dia loading mencapai maksimal hingga berapa. Lihat timernya mulai dari 30 detik ya. Lihat ini. Nah, saya buat ponselnya standby atau mati layarnya. Lihat ini. Dia masih naik. Dia masih naik, berada di maksimal berapa, kita tunggu. Dia masih, sudah maksimal di 34-35 Watt. Nah ya, itu. Dia maksimalnya di situ. Ini dia mulai mengalami penurunan daya. Nah, lihat ini. Wah, ya terus mengalami penurunan daya, kita tunggu sampai stabil di daya berapa. Nah, ini ya, dia stabil di daya 25 Watt. Perkiraan seperti itu ya. Tapi sepertinya ini masih sedikit mengalami penurunan. Nah, ya kurang lebih ya stabil di sini lanjut ya. Dalam waktu menit, ini lihat ini, dalam menit ke 2 menit, dia stabilnya berada di daya 25 Watt. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Dengan struktur daya 8,9 volt dikali 2,8 ampere. Baik, lanjut tes adapter charger dari bawaan ponsel Infinix ya. Ini Infinix supercharger 33 Watt bawaan dari ponsel Infinix Hot 30. Seperti ini ponselnya, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 8%, supercharger 33 Watt aktif, timernya saya nyalakan. Oke ya, saya matikan menuju ponsel mode standby. Kita tunggu sampai loading maksimalnya di wattmeter ini ya, mencapai hingga berapa watt. Ini masih proses naik. Nah, ini dia berada pada titik maksimal 23 Watt. Sudah mengalami penurunan. Nah ya, itu titik maksimalnya dari Infinix supercharger 33 Watt. Tadi 23 Watt mendekati 24 Watt, bahkan menyentuh 24 Watt. Tapi sudah mengalami penurunan. Ini lihat dia
stabil di daya 22 watt pada menit ke 1 menit 30 menit. Oh, 1 menit 30 detik. Nah, ya seperti itu, lihat ini. Nah, ya dia stabil di 22-23 watt. Nah, seperti itu ya sistem maksimal dari output adapter charger Infinix Supercharger 33 watt. Outputnya maksimal di angka 24 watt, tapi dia stabil di daya 22-23 watt. Cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes adapter charger dari bawaan ponsel Xiaomi ya, yang support turbo charging 67 watt dan kabel chargernya pun juga support turbo charging 67 watt bawaan dari ponsel Xiaomi Poco M6 Pro. Yang support turbo charging juga 67 watt saya hubungkan sekarang. Lihat ini start dari baterai 9%, turbo charging 67 watt aktif ya, ada komanya. Oke, timernya saya nyalakan. Sekarang kita lihat dari segi wattmeter yang ada di ini USB dokter ya. Kita tunggu sampai pada titik maksimal. Dia mencapai hingga berapa watt? Sekarang sudah jalan di 38 watt. Kita tunggu sampai pada titik maksimal. Nah, dari segi volt sudah mencapai 9,4 volt. Dari segi ampere masih mengalami kenaikan ya. Lihat ini cukup bagus sekali. Sudah mencapai pada titik 57 watt. 58 watt. Nah, lihat ini. Nah, ya cukup bagus sekali ya. Nah, dari teori support turbo charging 67 watt, dia berada di daya menyentuh 59 watt. Nah, ya dari segi ampere sudah mencapai hingga 6 ampere. Nah, itu ya cukup bagus sekali ya. Dia mencapai hingga 59 watt, titik maksimalnya pada detik ke 58 detik. Sekarang kita tunggu dia stabilnya di daya berapa ya. Saya tunggu sampai pada 2 menit. Nah, lihat ini ya, sudah jalan di 2 menit, tapi ini masih stabil di daya 32 watt. Nah, ya, jadi ini adapter charger berada di stabil 32 watt dengan struktur daya 8 volt dikali 3,6 ampere, totalnya 32 watt. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Samsung ya, yang support super fast charging 25 watt. Dari bawaan ponsel Samsung Galaxy A05 juga support super fast charging 25 watt ya. Nah, tapi saya menggunakan alat tes USB dokter, bukan ini ya. Ini karena tidak ada input USB-C-nya, sedangkan adapter chargernya pakai USB-C. Jadi saya menggunakan alat tes kabel dari brand Acmic yang ada wattmeternya seperti ini ya. Untuk memantau output maksimal dari adapter chargernya, saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 7%, super fast charging 25 watt aktif ya. Petir double ada. Saya nyalakan timernya. Lihat ini, di wattmeter kabel logo PD-nya aktif. Artinya fast charging-nya aktif ya. Nah, lihat langsung naik. Nah, ini naik mencapai hingga 25 watt, 26 watt. Nah, ya. Ini padahal baru detik ke 24. Nah, lihat ini. Nah, cukup bagus sekali ya performanya ya. Kita tunggu pada titik stabilnya dia mencapai hingga berapa watt ya. Ini maksimalnya berarti dia 26 watt atau 25 watt lah ya. Seperti itu kira-kira ya. Kita tunggu sampai pada titik stabil, saya tunggu hingga 2 menit. Lihat waktu sudah jalan di 2 menit. Kita lihat ini wattmeter yang ada di kabel masih stabil di daya 26 watt. Tidak mengalami penurunan daya dalam waktu 2 menit. Jadi cukup bagus sekali ya. Performa adapter charger Samsung super fast charging 25 watt ini cukup stabil sekali ya, berada pada daya titik maksimalnya atau sesuai dengan teori output maksimalnya dia sekitar 25-26 watt. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger bawaan ponsel output maksimalnya yang paling baik itu ada pada adapter charger Samsung. Dari teori dia support super fast charging 25 watt ya. Ketika pertama kali saya hubungkan dia mencapai hingga 25-26 watt dan stabil dia berada di watt itu. Nah, ya seperti itu. Lanjut yang paling baik nomor 2 yaitu adapter charger bawaan ponsel Infinix. Dari teori support supercharger 33 watt. Pertama kali saya hubungkan dia mencapai daya hingga 24 watt maksimalnya, lalu turun berada di daya 22 watt. Itu lumayan stabil dia dayanya dia. Lalu yang performanya kurang bagus ya, terlalu over lah menurut saya ya, yaitu ada pada Oppo A3X adapter charger SuperVOOC 45 watt. Pertama kali saya hubungkan dia mencapai hingga 39 watt. Lalu dia mengalami penurunan stabil di daya 26 watt.
lumayan jauh rank antara daya maksimal dan daya stabilnya. Sama kayak adapter charger dari bawaan ponsel itel yang support power charging 45 Watt ya. Pertama saya hubungkan, dia mencapai hingga 35 Watt. Nah, lalu dia mengalami penurunan stabilnya berada di daya 25 Watt. Itu itel dari teori 45 Watt. Sama kayak adapter charger Xiaomi ya, yaitu support turbo charging teori 67 Watt. Pertama kali saya hubungkan, dia mencapai hingga 59 Watt. Nah, ya maksimalnya itu. Lalu dia mengalami penurunan stabilnya berada di daya 32 Watt. Jadi karakter dari adapter charger Xiaomi, Oppo ya, lalu itel yang sama-sama support kelas super lah ya, seperti itu, karakternya kurang lebih sama. Yang terbaik yaitu Samsung dan Infinix, karakternya dia lebih stabil. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli semua peralatan dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.